إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم walau kunta faddal ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, baitun min buyutillah, di rumah Allah ini, marilah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan serta berupaya menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat bagi seluruh alam semesta raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa rahmat itu. Al-Qur'an menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya manusia yang mendapatkan rahmatnya. Rahmat yang berasal dari kata rahmah dalam bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata rahmat menjadi bahasa Indonesia. Bahkan di dalam konstitusi negara kita juga disebutkan kata rahmat. Atas rahmat Allah kita diberikan kemerdekaan. Jadi kita merdeka itu semata-mata karena rahmat Allah. Dan itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ma'asyiral muslimin, rahmat orang atau di kamus-kamus juga disebutkan maknanya kasih sayang, lemah lembut, sikap-sikap yang jauh dari kekerasan. Maka Islam adalah benar-benar sungguh menjadi agama yang betul-betul sebagai rahmah, membawa kebaikan, membawa pesan perdamaian kepada alam semesta. Hadirin rahimakumullah, sejarah membuktikan Islam sampai di bumi Nusantara ini, negara Republik Indonesia umurnya belum ada 100 tahun. Tetapi Islam di bumi Nusantara ini sudah lebih ratusan tahun. Maka ketika kemudian orang berupaya membenturkan, menghadap-hadapkan antara Islam dengan negara,
dengan Indonesia, ini adalah orang yang tidak tahu sejarah. Karena sesungguhnya Islam sudah ada sebelum ada republik ini. Justru NKRI hadir, NKRI ada karena ada Islam. Justru karena perjuangan umat muslim, perjuangan umat Islam, inilah berdiri negara ini. Republik ini berdiri juga menjadi atas jasa, atas nyawa, atas pengorbanan umat Islam dan juga yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika di akhir-akhir ini ada upaya seakan-akan membenturkan antara Islam atau umat Islam dan negara, seakan-akan umat Islam ini tidak sependapat dengan negara ini harus kita waspadai. Ada upaya penggiringan untuk membenturkan yang pada akhirnya yang terjadi pada akhirnya adalah sikap-sikap yang kemudian jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi yang merupakan sumber utama di dalam Islam, bagaimana menyampaikan nilai-nilai Islam dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut kepada kaummu, wahai Rasul. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau memiliki hati yang keras, sikap yang keras kepada kaummu, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari menjauh darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka berikanlah maaf, memohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah di dalam urusanmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pesan yang demikian jelas bahwasanya Islam mengajarkan dinur rahmah, rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan. Kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai pakaian ihram dengan ratusan, dalam sejarah ada yang mengatakan lebih dari 1000. Mereka berangkat dari kota Madinah hanya ingin menjalankan ibadah umrah, tidak membawa senjata. Mereka datang dengan pakaian ihram. Kita semua tahu bagaimana pakaian ihram, hanya 2 lembar. Datang untuk ingin tawaf di Ka'bah, ingin sa'i di Safa dan Marwah, hanya untuk umrah. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sampai di perbatasan desa yang namanya Hudaybiyah, dicegatlah oleh orang-orang kafir Mekah, oleh musyrikin Mekah, Quraisy. Hai Muhammad, engkau tidak akan kami izinkan, tidak kami berikan kesempatan untuk masuk kota Mekah. Kalau engkau memaksa, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat itu semangat yang ada di antara para sahabat Nabi adalah kita lawan.
Kita datang tujuannya tidak untuk perang. Kita mau ibadah, masa orang mau ibadah dilarang? Kita mau beribadah tawaf di Baitullah, kenapa dilarang? Tapi hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang berpikir sangat jauh. Maka pada akhirnya Rasulullah memilih untuk mengalah. Di tahun itu Nabi kembali lagi. Bayangkan, antara Hudaybiyah ke Makkah tinggal 20 kilo. Perjalanan mungkin hanya 1 jam. Akhirnya Nabi memutuskan untuk oke, baik kita damai. Kita tidak akan melakukan perang. Kita tidak akan melakukan perlawanan. Dengan perjanjian maka ditandatanganilah namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu poinnya adalah Nabi tidak diizinkan tahun itu untuk masuk kota Mekah, diizinkan untuk tahun depan berikutnya, dan beberapa poin-poin yang lain. Maka perjanjian ini disebut dengan nama kampung, yaitu Hudaybiyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk kembali ke kota Madinah, bayangkan, antara Mekah dan Madinah jaraknya adalah 450 km. Kalau ditempuh perjalanan pakai bis itu 6 jam, 5 sampai 6 jam. Bayangkan kalau dulu naik onta atau jalan kaki itu bisa 5 sampai 6 hari. Berpakaian ihram, berjalan sedemikian jauh sampai di sana nggak boleh umrah, balik lagi. Maka Rasulullah SAW ketika memerintahkan, wahai para sahabatku, tahallullah kalian di sini. Diperintahkan untuk tahallul sebagai bukti tanda bahwa telah selesai umrahnya atau ihramnya. Maka nggak ada yang mau mencukur rambutnya. Berkali-kali sampai 3 kali. Kemudian Ummul Mukminin Rasulullah SAW dimiliki, wahai Rasulullah, lakukanlah tahallul di hadapan para sahabat. Nabi kemudian merintahkan salah seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau sebagai tanda bahwa telah selesai ihramnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah contoh bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memilih untuk damai, yang pada akhirnya justru menjadikan banyak di antara kaum musyrikin Mekah mereka bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh ketika ada stigma bahwa radikalisme yang sekarang menjadi isu yang begitu sangat gencar, kemudian itu dialamatkan kepada Islam, kepada lembaga Islam atau tempat-tempat ibadah Islam, masjid dalam hal ini, sungguh ini sesuatu hal yang tidak berdasar, tidak beralasan. Beberapa waktu yang lalu, salah satu petinggi di lembaga negara mensinyalir bahwa pesantren atau masjid menjadi tempat berkembangnya radikalisme. Tapi kemudian setelah diprotes bahwa ini tentu tidak berdasar, pada akhirnya kemudian diralat bahwa pernyataan itu tidak benar. Pernyataan itu ditarik kembali. Ini adalah contoh bahwasanya ada upaya-upaya yang ingin menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin ini digambarkan seakan-akan bahwa Islam itu radikal, mengambil cara-cara kekerasan. Ya, mungkin ada 1, 2, beberapa
personal, individu-individu yang punya pemahaman seperti itu. Karena dunia sekarang ini begitu sangat global. Orang tidak bisa dibatasi informasinya dari mana saja. Dunia terbuka. Seluruh paham-paham yang ada di seluruh dunia ini semua orang bisa akses. Namun sekali lagi, manakala ekstremisme, radikalisme, apalagi terorisme itu dinilai bersumber dari tempat ibadah atau agama apapun, tidak hanya Islam, tentu itu adalah satu hal yang terlalu berlebihan. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kita hendaknya memberikan contoh paling depan di dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai rahmatan lil alamin, nilai-nilai kerukunan, perdamaian, kebinekaan. Dan alhamdulillah sudah 70 tahun lebih negara ini bisa berdiri dengan keanekaragaman perbedaan suku, bangsa, agama, dan umat Islam bisa. Dan umat Islam bisa merawat dan menjaga sampai hari ini. Faktanya bahwa ada 5 agama atau 6 agama yang diakui di dalam negara ini, dan umat Islam baik-baik saja, rukun-rukun saja, tidak pernah ada hal-hal yang dipermasalahkan. Maka hadirin rahimakumullah, inilah sesungguhnya Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai agama yang membawa rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka mari kita jaga agar nilai-nilai moderat, ya, nilai-nilai yang mengedepankan sifat-sifat etika luhur, dialog, sikap yang bijaksana terus kita kedepankan, dan kita menjauhkan segala hal yang bisa menuju kepada konflik, kepada pertikaian sesama anak bangsa. Itu hal-hal yang sangat destruktif, kita jauhi bersama-sama agar betul-betul tujuan kita di negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi cita-cita yang dapat kita capai bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal Islam wal muslimin. Allahumma ihfadh biladana, Allahumma ij'al biladana Indonesia aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.